Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi yang paling akhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mempunyai sebutan sebagai Khataman Nabiyyin atau nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah yang paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini, Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Selain wahyu yang diberikan, kisah Nabi Muhammad yang lainnya juga tidak kalah menarik untuk kita simak, mulai dari kelahiran Nabi hingga kisah wafatnya utusan Allah yang mulia ini. Berikut kami telah merangkum kisah Nabi Muhammad, perjalanan lahirnya hingga wafatnya seorang Nabi sekaligus Rasul utusan Allah. Kisah Nabi Muhammad yang pertama kali datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Seperti yang diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah bagi umat Islam. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim. Karena ayah Nabi Muhammad Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Siti Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajah yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar bulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tertinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah juga memberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah pun mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril pun datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4, yaitu sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam,
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dan menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pun pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad dimulai, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak kalah menarik untuk kita simak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau bersembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Haris, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal al-Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun kemudian melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang dicantumkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan pergilah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad SAW yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula-mula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad SAW. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah yang paling akhir ini. Konon Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato, yaitu sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Az-Zumur ayat 30, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan.